kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku, ingat ya tema bulan ini kita apa? Tentang apa? Kita merenungkan tentang apa? Ada yang ingat? Bulan, silakan duduk. Bulan Agustus ini kita ada satu tema yang penting yang kita renungkan setiap minggu. Nah, saudara yang hadir 2 minggu terakhir ini tahu harusnya. Ada yang tahu? Temanya tentang apa? Kesetiaan. Minggu lalu kita belajar tentang setia dalam hal apa? Dalam iman. Minggu pertama? Ketaatan akan firman Allah. Minggu lalu tentang setia iman. Pokoknya kita sedang diajarin setia gitu, ya. Oh ya, terima kasih, silakan duduk. Boleh. Wah, ini anak-anak muda nih yang 4 orang, luar biasa. Iya, makanya saya bilang 4 orang. Ya, jadi sekali lagi terima kasih untuk semua yang melayani, para imam musik, bahwa hari ini kita belajar tentang kesetiaan dalam keluarga. Ya, pokoknya bulan ini kita diajarin untuk ayo setia. Ada kalimat bijak yang mengatakan begini tentang kesetiaan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi ingat, kasih dan setia, 3 kata kunci nih. Kasih dan setia dan penghargaan. Jadi kalau kita kasih dan setia, maka ada reward dari Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang setia di dalam keluarga. Dan kita mau belajar dari kitab Rut. Ya, saudara-saudaraku, kitab Rut ini kalau para penafsir mengatakan ini adalah sebuah kisah cinta yang luar biasa. Jadi saudara harus baca ini nih, terutama yang wanita. Ini tentang wanita yang beriman, ya, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, yang namanya Rut. Jadi kalau kita baca kitab Rut ini seperti baca cerpen, ya. Di dalamnya ada pengorbanan, ada kesulitan, ya. Tetapi ada komitmen dan cinta, dan akhirnya ada balasan Tuhan, ada penghargaan dari Tuhan, ya. Dan orang yang menjadi tokoh utama dari cerpen ini adalah Rut, ya. Rut sendiri itu adalah wanita yang luar biasa. Dia orangnya berani, ya, dia tulus, terus dia juga pekerja keras, orangnya sabar, bijaksana, setia. Tetapi hal yang paling penting yang kita pelajari dari seorang wanita yang namanya Rut adalah tentang dia penuh kasih, ya, cinta, dan itu dilihatkan dengan cinta dan pengabdian dari Rut kepada ibu mertuanya yang namanya Naomi. Itu cerita cerpen dari Rut, dan akhirnya happy ending, bahagia. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, baca nih cerpen ini, terutama para wanita dan para wanita-wanita muda. Tetapi dalam perspektif Injil, saudara-saudaraku, kitab Rut itu bercerita tentang orang yang bukan yang luar biasa, orang yang dengan talenta yang luar biasa, tetapi orang biasa-biasa aja yang Tuhan pakai untuk melaksanakan rencana Tuhan untuk menyelamatkan bumi. Kenapa? Karena kita tahu Rut itu adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus, walaupun dia bukan orang Israel. Ya, saudara-saudaraku, mari kita membaca. Saudara siapkan, ya. Ini seperti membaca cerpen, jadi santai aja. Saya sarankan saudara baca kitab Rut seluruhnya nanti di rumah, tapi saya akan baca sebagian saja. Rut 1, mungkin saya baca sampai ayat 18 saja. Saudara perhatikan. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Jadi kalau ada perbedaan sedikit, saudara maklumi ya. Oke.
Judulnya Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah terjadilah kelaparan di tanah Israel. Saudara tahu ya, sebelumnya ini adalah kitab para hakim. Jadi bangsa Israel setelah menaklukkan Kanaan, itu kan belum ada raja. Saul belum ada, Daud belum ada. Lalu bangsa Israel itu dipimpin oleh hakim-hakim. Ada Deborah, ada Otniel, ya siapa lagi? Ada Barak dan lain sebagainya. Dan itu di kitab hakim-hakim. Kalau saudara baca, jadi belum raja tapi hakim-hakim. Dan satu ciri kitab hakim-hakim adalah enggak ada hukum dan orang Israel itu jatuh lagi berdosa, lalu Tuhan angkat lagi, terus begitu jatuh bangun dan jatuh bangun. Dan Rut ini hidup di zaman hakim-hakim. Ya, dia adalah orang dari Bethlehem di Yehuda. Kita ingat Bethlehem Yehuda itu kota kelahiran siapa? Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu ya, salah nggak apa-apa. Kalau agak saya tanya sedikit, saudara teriak aja. Dan kedua anak lakinya pergi ke daerah, sebentar. Seorang dari Bethlehem, Yehuda bersama istri dan kedua anaknya laki-laki pergi ke daerah Moab untuk menetap sebagai pendatang. Nama orang itu adalah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya itu orang Efrata, sama kayak Yesus ya. Gembala-gembala yang waktu Yesus lahir dari Bethlehem Yehuda. Mereka tiba di daerah Moab dan tinggal di sana. Kemudian Elimelek, suami Naomi, mati, meninggalkan Naomi dan kedua anaknya. Dan kedua anaknya itu memperistri orang Moab. Wajar saudara-saudaraku ya, kalau dia merantau, orang Batak merantau ke Jawa, biasanya kawin ini sama orang Jawa gitu ya, kecuali dia balik lagi. Makanya istri saya orang Jawa gitu. Ya. Makanya Bung Kena juga istrinya orang Jawa. Ini juga gitu ya, Mahlon dan Kilion itu pergi dari tanah Israel ke tanah Moab dan akhirnya dia kawin sama perempuan Moab. Nah, yang pertama namanya Orpa, ya, yang kedua namanya Ruth. Jadi Ruth ini adalah orang Moab, bukan bangsa Israel. Terus mereka menetap di sana kira-kira 10 tahun. Lalu Mahlon dan Kilion setelah 10 tahun, ya, suami dari Orpa dan Ruth ini mati. Perempuan itu maksudnya adalah Naomi. Jadi Naomi ini malang sekali, dikatakan kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Udah suaminya mati, anaknya dua laki mati. Waduh, di dalam zaman Yahudi itu udah paling malang, ya, udah nggak ada siapa-siapa lagi. Ya. Kemudian akhirnya Naomi berkemas bersama kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab untuk kembali ke tanah airnya. Sebab dari daerah Moab itu ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Ya, suaminya Elimelek datang ke Moab karena nggak ada makanan di Israel. Ya, tapi dia akhirnya pergi ke Moab, di sana ada makanan, tetapi di sana makanan susah, suaminya mati, anaknya mati. Lalu dia dengar, oh di Israel itu sudah mulai ada hujan, ada kemarau, bahkan sudah mulai panen. Ya. Lalu ayat 7 dia berangkat dari tempat tinggalnya bersama kedua mantunya. Jadi bertiga ini berangkat nih dalam perjalanan. Ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang ke tanah Yehuda, Naomi berkata kepada dua menantunya. Jadi udah jalan pulang tiba-tiba nanti dulu, dia berhenti. Lalu dia bilang sama kedua mantunya. Dia bilang, Orpa, kemudian Ruth, pergilah. Pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Ya. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu seperti yang telah kamu tunjukkan kepada mereka yang meninggal itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan perlindungan masing-masing di rumah suamimu. Dengan kata lain, udah pulanglah, kalian masih muda kan, kembali ke rumah orang tuamu dan kamu bisa kawin lagi. Ya, nanti cari suami. Lalu ia mencium mereka, lalu mereka menangis dengan suara keras. Ibu, mother, ya.
Dia bilang mereka bahkan berkata kepada Naomi, kami mau pulang bersamamu kepada bangsamu. Jadi mereka mau pulang nih. Udah, saya ikut pulang ke Israel. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Untuk apa kamu pergi bersamaku? Apakah aku masih akan mendapat anak laki-laki dalam rahimku untuk menjadi suamimu? Sudahlah, pulanglah anak-anakku. Pergilah, sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami lagi, maksudnya ya. Seandainya aku berpikir ada harapan bagiku untuk punya suami malam ini lalu melahirkan anak laki-laki, bagaimana mungkin kamu menanti sampai mereka dewasa? Paling tidak kalau kawin harus umur 17, ya. Selisihnya berapa tahun tuh? Bagaimana mungkin kamu menolak untuk bersuami? Janganlah, jangan demikian anak-anakku. Hidupku jauh lebih pahit daripada hidupmu, sebab terhadap akulah tangan Tuhan dilayangkan. Lalu mereka nangis lagi dengan suara keras. Tetapi Orpa mencium mertuanya minta diri. Jadi Orpa, mantu yang pertama, akhirnya menyerah, dia cium Naomi lalu dia pulang. Tetapi Rut ingin tetap bersamanya. Kekeh juga nih cewek ya. Dia mau terus ikut Naomi. Dan Naomi berkata, lihat itu iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan ilahnya. Artinya Moab itu kan sebenarnya bangsa yang menyembah berhala. Dia bilang dia sudah kembali ke rumahnya dan dia kembali menyembah ilahnya. Udah, pulanglah mengikuti iparmu. Ayat 16, tetapi Rut berkata, ini ayat yang penting saudara-saudaraku yang tadi sempat dibaca di awal. Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu, ya bangsaku. Allahmu, Allahku juga. Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau, kecuali maut. Luar biasa ya. Kalau mantu sekarang ada yang begitu enggak ya? Ketika ditinggal dia mau terpaut dengan mertuanya. Bahkan saudara kalau perhatikan ya, dikatakan di situ kan di situ ada kata terpaut ya. Terpaut itu adalah kata yang sama yang dipakai tentang perkawinan. Jadi ikatan dengan keluarga suami dengan keluarga istri sebenarnya itu sama kuatnya dengan ikatan suami istri. Makanya dibilang di sini kan nggak ada yang memisahkan aku dengan engkau ibu kecuali maut. Sama kan dengan vow, dengan perjanjian perjanjian pernikahan. Jadi saudara-saudaraku harus ingat ketika kita menikah maka keluarga besar terutama orang tua dari pasangan kita itu adalah mempunyai ikatan yang kuat dengan kita. Saya lanjutkan ayat 18, ketika Naomi melihat Rut bersikeras untuk ikut, ia berhenti berkata-kata kepadanya. Akhirnya diam, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, ini adalah cerita tentang kekuatan yang luar biasa. The power of sebuah ikatan keluarga yang setia. Kuatnya ikatan dalam keluarga, betul? Begitu ikatan yang kuat antara Naomi dan Rut dalam hal ini. Rut adalah seorang perempuan Moab, seorang asing yang tidak percaya Allahnya Israel, bukan orang Israel. Lalu dia menikah dengan anaknya Naomi, dan ketika suaminya yang namanya Kilion itu meninggal, dia diperhadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, dia kembali ke tanah airnya, kembali ke keluarganya, kembali ke budayanya. Tetapi yang kedua, dia punya pilihan apa? Tetap bersama mertuanya, bahkan pergi dengan mertuanya. Dan apa yang Rut pilih, saudara? Dia milih yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Rut memilih yang terakhir. Walaupun itu seolah-olah kalau dia mau menyeberang, dia sekaligus menghancurkan itu
menyeberangkan sebuah sungai, dia menghancurkan jembatannya sehingga dia nggak bisa balik lagi. Padahal kalau dia diam di situ, kemungkinan dia bisa dapat suami yang baik. Dia masih bisa fellowship dengan keluarganya, dan dia masih nyaman beribadah dengan Allahnya. Kan dibilang tadi kepada ilahnya. Tetapi saudara-saudaraku, Rut tahu ketika dia menjadi anak dari Naomi, walaupun anak mantu, itu adalah sebuah ikatan yang kuat sehingga dia tidak mau meninggalkan Naomi. Apalagi Naomi udah janda, udah tua, terus dia mau kembali sendiri ke Israel, ke Bethlehem. Dia tidak mau. Dia merasa punya tanggung jawab. Sehingga pilihannya adalah bukan sebuah pilihan yang mudah. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan segala sesuatu yang dikenalnya, yang dinikmatinya, keluarganya dan seterusnya, lalu perginya ke negeri yang dia sama sekali tidak kenal. Karena Rut belum pernah ke Israel. Jadi risikonya ini luar biasa. Bisa jadi dia pergi ke sana, dia dikucilkan. Karena orang Yahudi itu kan secara etnik itu sangat fanatik. Sehingga melihat orang bukan Yahudi, mereka anggap masyarakat kelas 2. Itu resikonya. Ketika Rut kembali nanti mengikuti Naomi ke Israel, pasti dia akan dikucilkan. Sebuah pilihan yang tidak masuk akal, betul? Gimana sih dia meninggalkan semuanya, ayah ibunya, nggak bisa balik lagi ke negeri yang dia nggak kenal, kemudian ada kemungkinan dia akan dikucilkan. Tetapi saudara-saudaraku, Naomi tetap melakukan keputusannya. Kenapa? Karena cintanya dan kesetiaannya. Dan ini adalah teladan yang luar biasa dari seorang Naomi. Kasihnya, cintanya itu melebihi segala sesuatu. Melebihi batas-batas seperti keluarga, budaya, agama, harta dan lain sebagainya. Karena semuanya ini berakar pada dua hal yang dipunyai oleh Rut, yaitu cinta, kasih, dan kesetiaan. Dan saudara-saudaraku, sebenarnya ini pelajaran buat kita. Cinta dan kesetiaan di dalam keluarga itu merupakan kualitas inti dari sebuah relasi yang sehat, yang kuat di dalam keluarga. Kisah Rut ini mengingatkan kita bahwa keluarga itu bukan soal hubungan darah. Dia adik saya, dia bapak saya, ibu saya, atau cucu saya. Tetapi di mata Tuhan, keluarga adalah tentang ikatan yang kita jalin, yang kita bentuk dengan orang-orang yang kita cintai. Dan di dalamnya ada unsur pengorbanan. Dan hal yang kedua, saudara-saudaraku, kalau yang kita lihat, ini ada unsur imannya. Kalau saudara perhatikan tadi dikatakan, bangsamu, bangsaku. Tapi ada kata Allahmu, Allahku. Rut yang tadinya menyembah ilah, tapi karena cintanya kepada Naomi, dia katakan Allahmu, Allahku. Berarti dia menjadi beriman kepada Allahnya Israel, Yahweh. Dan dia percaya berarti kepada Allahnya Yahweh yang Maha Kuasa ini. Ya, kalau saudara baca nanti di ayat 20, Naomi bilang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa 2 kali. Lalu dia sebut juga Adonai, di situ ada kata Tuhan. Dan Rut mempercayai Allahnya Naomi, Allah Israel, Allah yang sejati. Padahal dia sebelumnya adalah tidak percaya. Tapi ternyata ketika kita mencintai keluarga kita, orang tua kita, itu bisa menimbulkan iman, menguatkan iman kita. Amin saudara. Jadi bukan soal, ini ada cerita soal cinta dan kesetiaan, dan cerita soal iman dari seorang wanita yang namanya Rut. Dan saudara-saudaraku, saya bertanya sekarang bagaimana dengan hubungan kita dengan keluarga? Dengan mertua, dengan orang tua, dengan anak. Apakah ikatan itu kuat? Kalau saudara punya cinta dan kesetiaan di dalam hati saudara, ya, maka pasti ikatan keluarga itu akan baik. Bahkan di dalam keadaan yang sulit. Gimana nggak sulit? Di Moab itu kan sudah nggak ada makanan lagi.
yang tadinya Israel yang nggak ada makanan terus menjalar ke seluruh dunia. Ya, si Elimelek ini bapaknya ini kurang iman sebenarnya. Banyak penafsir yang katakan dia kurang iman. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada Yahweh yang sudah menyerahkan tanah Kanaan kepada bangsanya. Sehingga ketika tanahnya itu kemarau, mereka tidak tunggu aja, mereka malah pergi ke negara lain. Ya, jadi saudara-saudaraku, ini udah nggak ada makanan, suaminya mati, ya suaminya bapak mertuanya mati, dan janda itu adalah status yang sangat rentan di tengah-tengah bangsa Israel pada zaman itu. Namun saudara-saudaraku, kita lihat dari cerita ini, walaupun keadaannya tidak baik, walaupun mereka statusnya sudah janda, mereka justru menemukan kekuatan dari hubungan mereka, hubungan Naomi dengan Ruth. Mereka saling mendukung, menghadapi tantangan, ya, dan mereka bersama-sama jalan pulang. Jemaat yang saya kasih Tuhan Yesus, ini adalah pengingat buat kita semua, ya, bahwa peran keluarga di dalam kehidupan kita menghadapi masa-masa yang sulit itu adalah hal-hal yang penting. Amin. Sehingga ingatlah sekarang bagaimana hubunganmu dengan keluarga. Dan di sini dilihat Ruth itu tidak menganggap Naomi itu ibu mertuanya. Ini kan udah seperti ibunya, betul ya? Iya dong, kalau dia mau mengorbankan semuanya. Ya. Jadi saudara-saudaraku boleh bersyukur ya. Ya, saudara yang mengurus mertuanya ya, seperti kemarin. Bukan satu yang sulit ya. Ya, kemarin tuh ada kejadian lah ya, papanya Ivan ya, yang tiba-tiba sakit ya. Tetapi saya lihat kedua anaknya setia kepada orang tuanya. Ya. Saudara yang belum setia sekarang, hari ini Tuhan ingatkan. Ibu mertuamu, bapak mertuamu itu sama, bahkan punya ikatan yang sama. Ya, dikatakan di situ terpaut itu artinya menjadi satu. Kita tidak boleh menyia-nyiakan. Dan hal yang penting adalah komitmen, saudara-saudaraku. Ruth membuat komitmen pada Naomi. Tadi dia bilang kan, pokoknya aku akan pergi bersamamu. Allahmu adalah Allahku, apalagi dia bilang bangsamu adalah bangsaku, di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam, di mana kamu mati, aku mati. Ini adalah komitmen yang luar biasa. Komitmen yang sama derajatnya dengan komitmen dari suami istri. Ya. Bahkan ketika keadaan menjadi sulit, Ruth tetap komitmen. Dan saudara-saudaraku, saya merasa ini adalah pelajaran yang kuat buat kita hari ini dalam hubungan kita sendiri. Apakah kita punya komitmen untuk saling menguatkan, mengutamakan kasih dan kesetiaan dan cinta di dalam menghadapi permasalahan keluarga. Ruth mengingatkan kita akan pentingnya cinta, kesetiaan, dukungan, saling mendukung, dan komitmen dalam hubungan keluarga. Saudara-saudaraku, coba berpikir sejenak, apa cerita pribadi yang saudara miliki tentang diri pribadi saudara di tengah-tengah keluarga saudara? Apakah saudara sudah menunjukkan kasih dan kesetiaan dalam menghadapi situasi yang sulit? Menjadi setia dan baik di dalam kondisi yang baik-baik saja bukan sesuatu yang mudah, bukan? Iyalah, kalau lagi senang-senang ya nggak ada susahnya. Tetapi dalam keadaan sulit, untuk tetap mengasihi sesama kita, anggota keluarga kita, walaupun anak kita mengesalkan, orang tua kita mengesalkan. Kalau kita tetap cinta dan setia, maka kalau saudara baca di dalam Rut 2-4, ada reward dari Tuhan. Ternyata Tuhan itu nggak diem. Tuhan angkat hidup Rut. Saudara-saudaraku, saya akan memutar video sedikit saja tentang salah satu jemaat di sini yang juga menyaksikan kesaksian hidupnya tentang kesulitan hidupnya, ya, ketika dia harus mengasihi keluarganya. Ya, tetapi walaupun dia ditolak oleh orang tuanya, dia tetap setia dan akhirnya Tuhan kasih reward ke dia. Silakan boleh ditayangkan sebentar, durasinya hanya sekitar 5-6 menit. Suaranya tolong digedein. Shalom jemaat Tuhan,
selamat beribadah, selamat hari Minggu juga. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan yang terjadi dan berlaku di sepanjang perjalanan iman percaya saya kepada Tuhan. Background saya dulu seorang Muslim dan pada tahun 2000 saya menjadi pengikut Kristus. Pada tahun 2021 saya dibaptis. Selama saya menjadi pengikut Kristus, saya butuh waktu 10 tahun untuk saya boleh jujur kepada keluarga saya bahwa saya seorang Kristen, seorang pengikut Kristus. Dan orang yang pertama kali saya pilih untuk menampung kejujuran saya, yaitu saya pilih nenek saya, karena saya menganggap dia yang paling dekat dengan saya dan orang yang paling baik dengan saya. Pertama kali dia kaget dan satu pesan dia bilang tidak apa-apa, akan tetapi tolong dirahasiakan kepada saudara-saudara yang lain. Sampai satu titik pergumulan saya untuk saya bisa menceritakan kepada keluarga yang lain, terutama kepada papa saya, itu menjadi pergumulan hidup saya sampai 2017 akhir. Saya cerita ke papa bahwa saya menjadi seorang Kristen. Di situ papa saya pasti marah, dia sangat kecewa. Sampai dia mengeluarkan kata-kata bahwa saya bukan anaknya lagi dan dia mencoret saya dari status saya sebagai anaknya. Di situ saya nangis, saya kecewa, saya diperhadapkan dengan satu pilihan, saya harus memilih papa saya atau saya harus memilih Tuhan Yesus. Selama 3 tahun, dari 2017 sampai 2020, saya berusaha untuk beberapa kali telepon papa saya, WhatsApp. Pada saat Lebaran saya coba kirim WA, mengucapkan Selamat Idul Fitri. Tidak ada respon sedikit pun dari papa saya. Sampai pada tahun 2020, awal-awal COVID, papa saya menderita sakit. Sampai dia stroke dan dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Saya diberitahu oleh adik tiri saya, "Teh, si papa sakit, ada di rumah sakit." Di situ saya bergumul sama Tuhan bagaimana saya bisa berani untuk datang kepada papa saya, menjenguk papa saya. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap datang ke rumah sakit. Papa saya terima saya lagi, dia nangis, dia peluk saya, sampai dia bilang, "Kamu tetap anak papa. Kamu anak papa. Kamu tetap darah daging papa." Sampai dia minta didoakan untuk kesembuhan dia melalui doa-doa saya. Dan saya bilang, "Papa, tidak apa-apa, saya doakan. Karena saya pasti mendoakan papa dengan cara saya yang sekarang, yaitu mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Dan puji Tuhan, papa mau dan dia doakan, dia nangis saat saya doakan. Saya merasa Tuhan luar biasa. Sebelum ketemu papa, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, kalau papa bisa menerima saya datang dan dia bisa anakku gitu, itu aja sudah cukup buat saya." Tapi ternyata Tuhan buat tidak sampai di situ. Tuhan buat sampai dia mau didoakan oleh saya gitu. Kalau flashback ke belakang, mungkin banyak kepahitan, banyak rasa penolakan dalam hidup saya dari papa saya. Tapi karena sebagai pengikut Kristus, saya diajarkan untuk mengasihi orang tua, untuk melayani, untuk mencintai keluarga. Itu saya praktekkan kepada papa saya. Saat dia sakit, saya layani dia, saya jenguk dia. Sampai setiap saya jenguk dia, pasti dia minta saya untuk memijit dia. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan hubungan saya dengan papa dipulihkan begitu luar biasa oleh Tuhan Yesus. Di sini saya mau bilang bahwa kalau kita setia sama Tuhan,
pasti Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, pergumulan apapun, dan permasalahan apapun di dalam keluarga kita, tetap bawa di dalam doa, tetap praktekkan yang namanya kasih, yang namanya melayani, itu luar biasa. Dan saya mau bilang bahwa Tuhan Yesus tetap setia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap menghormati orang tua, tetap menghargai orang tua, terlebih tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena apapun, permasalahan apapun, pasti Tuhan tolong, Tuhan bela. Dan sampai hari ini hubungan saya dengan keluarga saya, dengan papa saya berjalan dengan baik. Mereka bisa menerima saya, dan saya lebih merasa bebas untuk ikut Tuhan, mengekspresikan ke mereka bahwa aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang setia. Aku punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Semoga kesaksian ini, sharing ini boleh menjadi berkat, boleh menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapaknya Elis masih Islam, tapi puji Tuhan hubungannya sudah dipulihkan. Di foto yang terakhir ini, Elis dari segala usahanya akhirnya bisa membiayai ayahnya untuk umroh. Ya, dari jualan peyek mungkin dan bekerja ya. Tapi itu adalah pengabdian dia, walaupun dia ditolak sama keluarganya, bapaknya dicoret dari anaknya. Itu ada bapaknya mencoret dia. Ya. Tetapi dia setia dan Tuhan kasih reward sama dia. Amin. Jadi setialah kepada orang tua, kepada pasangan. Saudara-saudaraku, Ruth itu setia. Pertama dia setia kepada pasangannya. Mungkin kita nggak bisa lihat ya cerita tentang dia dengan suaminya. Tapi saudaraku, kalau dia mau mengurus dan mau mati sama ibunya, bukankah itu karena dia mengasihi suaminya, betul? Iya dong, kalau dia benci sama suaminya, mungkin dia nggak gitu-gitu amat sama mertuanya. Betul ya? Memang tidak ada narasinya di sini, tetapi tindakannya itu kan jelas. Ya, itu akibat dia mengasihi suaminya. Tetapi memang di ayat di ayat 8 dikatakan, kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu seperti yang telah kamu tunjukkan kepada mereka yang telah meninggal itu. Ya, jadi ibunya bilang bahwa kiranya kamu dikasih setiai Tuhan karena kamu sudah kasih setia terhadap suaminya. Saudara-saudaraku, sekali lagi ada teladan yang kita bisa ambil. Ada kan saudara ya? Bahwa pengorbanan, kasih, pengabdian, dan kesetiaan adalah hal yang harus dipunyai. Dan satu lagi iman. Ruth punya iman. Ya toh? Allahmu adalah Allahku. Dengan 5 hal ini, maka saya percaya kalau itu ada di dalam loh hati kita, maka ikatan keluarga itu akan semakin baik. Amin. Ya, hubungan dengan ibu, dengan bapak, bukan ibu bapak darah aja, tetapi dengan mertua juga akan dipulihkan. Dan saudara-saudaraku, walaupun sulit, itu adalah akan dapat reward. Ternyata ya, si Ruth ini kan luar biasa ya, udah dia mau meninggalkan semuanya. Begitu sampai di Israel dia kerja, saudara kalau baca di Ruth 2, dia kerja dari pagi sampai petang dan cuman istirahat sebentar, buat ngapain? Cuman mungutin sisa-sisa padi untuk dia makan bersama mertuanya. Ya, dikatakan ayat 7, dikatakan gini, begitulah ia datang ke tanahnya Boas, terus dia bekerja dari pagi sampai sekarang dan beristirahat sebentar saja. Dan itu yang dia lakukan setiap hari. Sehingga namanya itu terkenal di Israel pada saat itu sebagai orang Moab. Tapi ini kok cintanya luar biasa kepada ibu mertuanya. Ya, dan akhirnya Tuhan angkat dia, Boas, itu kebetulan di dalam adat istiadat Yahudi adalah penebusnya dia. Ya, penebusnya dia. Gitu. Artinya kalau suaminya mati sebenarnya yang harus ngawinin tuh Boas. Dan akhirnya Boas menikahi.
Jadi saudara-saudaraku, ini adalah teladan dari Rut. Ya, dia punya keputusan untuk tetap tinggal walaupun banyak pengorbanan dan sulit, tetapi demi cintanya kepada orang tuanya, ibunya, ibu mertuanya. Dan dia juga bersedia untuk kerja keras setiap hari, ya, cari makan, dan dia beriman kepada Tuhan. Dan ini bukan iman sembarangan, saudara-saudaraku. Seorang teolog John Stott mengatakan iman adalah sebuah trust, sebuah kepercayaan yang ada alasannya. Apa itu alasannya? Alasannya adalah sebuah kepercayaan yang memperhitungkan dengan seksama dan penuh hikmat akan kemahakuasaan Allah. Dan ini gambaran dari Rut. Rut bukan beriman sekedar beriman apalagi cuma di mulut. Tapi ketika dia mengatakan Allah Yahweh adalah Allahku, maka imannya itu tercermin dalam tindakannya karena dia yakin tindakan imannya itu Allah itu maha kuasa. Dan benar di ayat 2 pasal 2 sampai 4 Tuhan angkat dia. Jadi bukan satu iman yang buta, bukan iman yang tanpa pemikiran. Ya, tetapi satu iman yang penuh dengan renungan dan pertimbangan serta keyakinan. Dia percaya kepada kesetiaan Tuhan. Dia tidak emosi sesaat, tetapi dia benar-benar bertindak dengan iman. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, teladan kesetiaan Rut menantang kita semua nih, yang masih punya keluarga, yang masih punya orang tua, yang masih punya mertua, yang masih punya anak, kakak adik, untuk tetap teguh di dalam komitmen kita di dalam keluarga. Dengan mengasihi secara sungguh-sungguh secara mendalam, rela berkorban, dan percaya akan pemeliharaan Allah. Amin. Kesetiaan Rut adalah mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh bergantung pada keadaan kita yang tidak baik. Tetapi kita harus bergantung pada Allah, harus punya komitmen yang teguh untuk mengasihi dan mengabdi kepada anggota keluarga kita, dan harus terus bertahan di semua musim kehidupan. Musim baik maupun musim tidak baik. Amin. Saudara bisa, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Amin ya. Jadi saudara tetaplah setia. Saudara-saudaraku, sebagai penutup, sebelum saya tutup dengan kesimpulan, ada satu video lagi. Saudaraku, ini bukan video orang Kristen ya. Ini adalah video seorang yang non-Kristen, yang membina relasinya yang begitu mengharukan. Pertama kali saya lihat video ini saya menangis dengan istrinya, yang didasarkan cinta dan pengabdian serta kesediaan. Walaupun dia mengalami penderitaan dan situasi yang sangat sulit. Sekali lagi, dia bukan orang Kristen. Tapi saya percaya dia anak Tuhan. Karena apa yang dia lakukan itu luar biasa. Dan saya berharap kita semua bisa mengambil inspirasi di dalam kesetiaannya terhadap pasangannya. Boleh ditayangkan lagi, video ini hanya 3 menit. Lebih singkat dari yang tadi. Kisah nyata, seorang miliarder rawat istrinya yang lumpuh selama 25 tahun. Eko Pramoto Suyatno, seorang miliarder yang telah merawat sang istri selama kurang lebih 25 tahun. Eko merupakan salah satu tokoh di balik kemajuan industri reksadana di Indonesia. Ia juga seorang pemimpin dari sebuah perusahaan investasi reksadana besar di negeri ini. Cobaan menerpa keluarga Eko, khususnya sang istri. Saat istri Eko melahirkan anak keempat, tiba-tiba kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Hal itu terjadi selama 2 tahun lamanya. Menginjak tahun ketiga, kondisi istri Eko mulai memburuk, di mana seluruh tubuhnya mulai melemah bahkan sampai terasa tak bertulang. Bahkan, lidah istri Eko tidak bisa digerakkan lagi. Setiap hari, dialah yang merawatnya, memandikannya, menyuapi makanannya, bahkan membersihkan kotorannya. Bahkan, agar istrinya merasa nyaman dan tidak kesepian, Eko kerap mengangkatnya ke depan TV.
kondisi istri Eko semakin memburuk. Ia bahkan sudah tidak bisa lagi berbicara dan hanya bisa tersenyum. Kantor Eko pada saat itu tidak berjarak terlalu jauh dari rumahnya, sehingga pada saat istirahat ia bisa pulang untuk menyuapi sang istri. Rutinitas itu terulang hingga 25 tahun lamanya. Namun, Eko dengan kesabarannya tetap merawat sepenuh hati sang istri dan anak bungsunya yang masih kuliah. Suatu ketika saat anak-anak mereka datang berkumpul ke rumahnya, salah satu anaknya pernah bertanya dan meminta pada Eko untuk menikah lagi. Anak sulungnya meminta bukan semata-mata tanpa alasan, melainkan menginginkan agar sang ayah dapat hidup bahagia. Serta ia pun berjanji akan merawat ibunya jika sang ayah menikah lagi. Sudah keempat kalinya kami mengizinkan bapak lagi. Kami rasa ibu pun akan mengizinkannya. Kapan bapak akan menikmati masa tua bapak? Tanya si anak sulung. Namun jawaban yang ia terima sungguh tidak terduga dan justru membuat satu keluarga terharu. Bagi sang ayah, mungkin jika harus menikah lagi itu masalah gampang. Namun, pria miliarder ini justru tidak menginginkan wanita lain sebagai pendamping hidupnya. Anak-anakku, jika perkawinan dan hidup di dunia ini hanya untuk nafsu, mungkin bapak akan menikah lagi. Tapi ketahuilah, dengan adanya ibu kalian di sampingku, itu sudah lebih dari cukup. Dia telah melahirkan kalian, ungkap Eko Pratomo. Mendengar jawaban tersebut, anak-anak Eko menangis karena ayahnya memiliki rasa cinta yang tulus untuk ibunya. Suatu ketika, Eko pernah diundang menjadi bintang tamu salah satu stasiun televisi. Host acara tersebut pun pernah menanyakan kenapa Eko Pratomo tidak mau menikah lagi. Dengan perasaan yang tulus, dia memberikan jawaban yang mampu membuat satu stadion banjir air mata. Jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta dalam perkawinan, tapi tidak mau memberi tenaga, pikiran, perhatian, semua itu adalah kesia-siaan. Saya memilih istri saya menjadi pendamping hidup saya, yang sewaktu sehat dia dengan sabar merawat saya, mencintai saya dengan batinnya. Bukan dengan mata, dia memberi saya 4 anak yang lucu-lucu, papar Eko. Sekarang saat dia sakit karena berkorban untuk cinta kami bersama, itu merupakan ujian bagi saya. Apakah saya dapat memegang komitmen untuk mencintai dia apa adanya? Jika dia sehat pun, saya belum tentu mau cari penggantinya, apalagi dia sakit, ungkap Eko dengan rasanya yang tulus. The power of love. Amin, saudara. Saudara-saudaraku, kiranya kita semua berusaha untuk menuruti teladan Rut yang dalam kehidupannya menunjukkan kasih yang teguh, pengabdian pada keluarganya, dan pengorbanan. Dan dia percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi dia, bagi keluarganya. Saudara silahkan menundukkan diri. Saudara berdoa secara pribadi sejenak, respons firman Tuhan saat ini bagi saudara. Mari saudara nyanyikan di dalam doa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Mari bangkit berdiri, nyatakan kepada Tuhan.
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi. Sama-sama katakan, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas pelajaran yang telah kami dengarkan dan terima pada hari ini dari kehidupan anakmu Ruth. Kami mohon agar Engkau membimbing kami saat ini, di mana kami berusaha untuk menerapkan semua yang kami dapat hari ini di dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Tolonglah kami untuk setia, penuh kasih, dan berkomitmen pada keluarga kami, sama seperti Ruth kepada Naomi. Hanya di dalam nama Putramu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.